Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Ahad 31 Mei 2026, bertepatan dengan hari ke-14 dari bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah. Maka pada kesempatan hari ini, di acara Walimatul Urs di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi di Darmasraya, Sumatera Barat, alhamdulillah kita mengundang dari pengurus daerah seperti Pak Wali Nagari dan juga dari Kanit Polsek Koto Agung dan juga dari Kasad Polres Darmasraya dan dari Kesbangpol dan dari Kemenag. Maka begitupun kami mengundang dari para asatidzah, di antaranya telah hadir Ustadz Abu Taubah, yang mana dia mempunyai pondok pesantren dan mudir dari pondok pesantren An-Nur di Rantau Kloyang. Semoga Allah menjaga beliau dan menjaga anak-anak dan saudara-saudara beliau dan santri-santrinya. Maka pada kesempatan sekarang jadwal kita dari yang jelas hadir di sini, maka dipersilahkan pertama kepada Ustadz Abu Taubah untuk memberikan nasihatnya, dan insya Allah setelah itu mungkin mertua saya, tentunya dia akan berbahasa Arab dan nanti akan kita terjemahkan. Dan yang terakhir, mungkin pembicara akan berbicara, dan jika datang nanti dari pihak pemerintah ingin berbicara, dipersilahkan juga. Maka untuk menghemat waktu, dipersilahkan kepada Al-Ustadz Al-Mufaddal Abu Taubah Hammam. Fadlu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس
Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, al-akhillau ba'duhum yawmaidin ba'duhum adu illa al-muttaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'daha ba'dha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid, o mathalil jasad idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sairul jasad bisahri wal humma. Di dalam kesempatan ini ingin menyampaikan kalimatain yang diantara yang paling penting untuk kita semua di zaman sekarang ini, bahkan sejak zaman dulu, di dalam masalah persahabatan, di dalam masalah pertemanan, berkawan, keumumannya adalah maslahi, adanya maslahah illa marahimahullah. Makanya di dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menasihati untuk kita semua. Di dalam ayat tersebut, al-akhillah yaumaidin ba'duhum li ba'din adu. Teman-teman yang dekat pada hari kiamat adalah saling menyalahkan, saling berbantah-bantah, illal muttaqun, yakni kecuali mereka orang-orang yang bertakwa, yang bermanfaat di dunia sampai di akhiratnya. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang perselisihan dan perdebatan mereka di hari kiamat antara yang lemah dan yang kuat, antara yang dipimpin dan yang memimpin, antara bawahan dan atasan, antara anak buah dan bos. Semua saling menyalahkan karena disebabkan di dalam perkawanan, persahabatan didasari dengan dunia, didasari dengan kemaslahatan dunia. Maka dari situ Allah subhanahu wa ta'ala menasihatkan kepada kita semua di dalam pertemanan, di dalam persahabatan yang akan bermanfaat dunia dan akhiratnya, yang mana di dalam berteman, selama teman-teman tersebut
adalah orang-orang yang bertakwa. Maka di dalam pertemanan, di dalam persahabatan adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam masalah berteman, ketika seseorang mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas di dalam berteman, sebagaimana dikatakan di dalam syairnya, akhakal haqqa man ma'ak wa yadhurru nafsahu liyanfa'ak, yakni teman yang sebenar-benarnya teman yang bersamamu adalah orang yang mengorbankan dirinya demi kebaikanmu, walaupun yang seperti ini sekarang, bahkan dari dulu adalah susah. Yang namanya teman yang sejati, yang senang bersama, susah bersama. Keumuman manusia di dalam masalah berteman dan berkawan, sebagaimana orang-orang ada uang abang sayang, nggak ada uang abang tendang. Artinya di dalam berteman seperti orang-orang kita adalah orang-orang yang bergaya pramuka. Di sana senang, di sini senang, susah nggak mau. Berteman apabila menyenangkan, kalau sedang susah ditinggalkan. Illa marahimahullah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam berteman didasari dengan keikhlasan dan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sifatnya teman yang baik adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau di dalam kehidupan masalah-masalah yang menyenangkan, tidak ada seorang pun yang menolak kesenangan. Akan tetapi ketika hidup susah, kebanyakan orang, kebanyakan teman itu menjauhi, melarikan diri, disebabkan karena di dalam berteman karena maslahat duniawi. Tapi kalau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat dirinya bagaimana kalau di dalam susah hidupnya, maka dia akan bisa merasakan kesusahannya. Maka kalau dia betul-betul berteman dengan teman yang baik, maka teman tersebut akan merasakan susah yang pernah diderita dan dirasakannya. Maka ketika itulah
kalau melihat saudaranya susah, maka dia ikut susah. Bukan seperti mereka, orang-orang yang maslahi, orang-orang yang lebih mengedepankan dunianya. Kalau menyenangkan dia ikut, kalau menyusahkan dia lari dan pergi. Bahkan yang paling jeleknya manusia, karena ini adalah sifatnya orang munafik, yang mana mereka tidak senang melihat orang muslim senang, dan juga mereka sedih melihat saudaranya muslim senang. Bahasa kita sebut dengan SMS. Senang melihat saudaranya sedih, sedih melihat saudaranya senang. Itu sifatnya mereka orang-orang munafik. Yang mana sifat yang seperti ini banyak melanda kaum muslimin illa marahimahullah. Pertemanan yang seperti mereka orang-orang munafik, dan juga orang-orang yang lebih mengedepankan dunia demi kemaslahatan dirinya, maka pertemanan mereka tidak akan berlangsung sampai akhirat, bahkan berhenti di dunia. Berapa banyak manusia yang berteman karena harta, karena dunia, karena jabatan, kedudukan. Ketika ada KPK menangkap temannya, maka dia cepat-cepat lari menyelamatkan diri. Begitulah mereka di dalam masalah berteman. Waktu senang mereka bersama-sama, tapi ketika mereka masuk penjara, kawan tersebut menyelamatkan diri agar supaya tidak ikut saudaranya atau kawannya masuk penjara. Ini semua disebabkan karena di dalam masalah berteman didasari dengan maslahi atau maslahat duniawi, sehingga di dunianya pun tidak bermanfaat baginya, apalagi di akhirat kelak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menasihatkan untuk kita semua di dalam masalah berteman, maka hendaknya carilah teman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan dibawa, yang akan bisa diambil manfaatnya di dunia sebelum di akhirat kelak. Begitu juga hendaknya kita semua di dalam masalah berteman didahului atau didasari dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka hendaklah kita semua di dalam berteman hendaknya saling tolong menolong, bantu membantu di dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan saling tolong menolong, bantu membantu di dalam kejelekan dan permusuhan. Semuanya itu di dalam masalah berteman itu juga sekarang kembalinya kepada lingkungan atau bi'ah di dalam kehidupannya, untuk mencari orang-orang yang baik. Di zaman sekarang ini sangat susah sekali. Dari kalangan, bahkan dari keluarga rumah tangga sampai tingkat kepresidenan atau yang semakna, keumumannya
lingkungan yang ada sekarang ini, kalau orang itu baik, maka dia akan dimusuhi. Karena kebanyakan lingkungannya atau biahnya adalah jelek. Kalau nggak korupsi, kalau nggak membantu di dalam masalah korupsi, maka dia akan dipindahkan, bahkan akan difitnah sampai dia dikeluarkan dari kerjaannya. Agar supaya tidak mengganggu perjalanan mereka untuk melakukan korupsi atau yang semana. Jadi di dalam masalah sekarang mencari orang yang baik ini luar biasa susahnya. Bahkan orang yang ingin melakukan kebaikan pun susah. Karena banyak orang itu ingin kejelekan, ingin keburukan, illa marahimahullah. Maka untuk kita semua, jangan bermudah-mudahan di dalam masalah berteman. Hendaknya mencari teman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sedikit, memang yang baik itu sedikit. Orang-orang yang baik dan kelompok yang baik itu sedikit. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan kebanyakan dan kebanyakan tidak beriman, tidak berakal, tidak tahu dan. Di dalam Al-Quran kebanyakan disebutkan yang kebanyakan itu yang jelek. Bahkan di dalam hadis juga disebutkan yang baik itu sedikit, yang banyak itu yang jelek. Katanya Rasulullah SAW, "Sataftarik hadhil ummah ila 73 firqah, kulluhum bin-nari la wahidah." Qila man ya Rasulullah? Qala man kana ala mithlana al-yawm ashabi. Di dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa yang baik itu cuma satu, sedangkan yang jelek itu adalah 72. Bandingkan yang satu dengan 72, tentunya adalah sangat jauh sekali perbandingannya. Yang artinya, orang yang baik, kelompok yang baik, itu adalah sangat sedikit sekali. Bukan seperti mereka, orang-orang yang jahat dan orang-orang yang jelek, itu sangat banyak sekali. Jadi di dalam masalah juga memang kebaikan dan orang-orang yang baik itu sangat sedikit sekali. Ini menunjukkan barometer kebaikan itu bukan jumlah. Seperti mereka yang mengatakan kalau jumlahnya banyak itu berarti benar. Karena kelompok-kelompok yang besar, yang jumlahnya ratusan juta, puluhan juta, nggak mungkin lah kalau nggak benar banyak pengikutnya. Kalau ukuran kebenaran itu adalah yang banyak jumlahnya. Kalau di dalam hadis dalam Al-Quran jelas bahwa kebanyakan itu yang jelek dan yang baik itu adalah sedikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Artinya yang banyak itu adalah kufur. Begitu juga di dalam hadis. Tapi kalau pakai akal yang kotor, akal yang tidak sehat, mereka lebih mengedepankan jumlah yang banyak kalau itu yang benar. Tapi apakah benar kaidah tersebut atau ucapan tersebut? Sekarang, mana yang lebih banyak antara orang muslim dengan orang kafir? Kalau barometernya kebenaran itu banyak, berarti yang banyak orang kafir yang benar. Naudzubillah. Jadi kebenaran itu bukan jumlah, tapi kebenaran al-haq
ma wafaqa al-Qur'an was sunnah. Itulah yang namanya kebenaran. Apa hubungannya dengan pembahasan kita dari awal? Adalah yang pertama, hendaknya kita mencari teman, mencari kawan yang di dalam prinsipnya, di dalam kehidupannya adalah mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Itulah dia di atas kebenaran. Maka kita berusaha untuk mencari teman adalah teman-teman yang di atas kebenaran, yang di dalam kehidupannya mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Itulah orang-orang yang bertakwa. Karena di dalam masalah berteman, kalau kita mencari orang-orang yang bertakwa, maka akan bisa merealisasikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'daha ba'dha. Mukmin satu dengan mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan saling menopang. Jadi kalau orang itu adalah orang yang bertakwa, orang yang di atas kebenaran, di dalam berteman, maka pasti dia akan saling bantu-membantu, topang-menopang dalam kebaikan, di dalam kebenaran. Tentunya dia akan senang bersama, susah pun akan bersama. Karena saling bantu-membantu. Itu semua karena dia adalah orang yang bertakwa. Begitu juga orang yang bertakwa, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, mathalul mu'minin bitawatihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali al-jasadil wahid idza istaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad bisyahri wal huma. Begitu sifat orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, adalah perumpamaan yang jelas, tidak ada yang remang-remang. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut, hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, jelas, nggak ada yang remang-remang atau tidak jelas. Itulah sifatnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Bagaimana mereka saling cinta mencintai, saling menyayangi, saling bantu-membantu. Itu adalah bagaikan satu badan. Apabila salah satu anggota badan sakit, maka dia akan mengajak dan mengundang anggota badan yang lainnya untuk demam dan juga begadang semalaman. Begitu perumpamaan mukmin satu dengan mukmin yang lainnya hendaknya seperti satu badan. Apabila senang, semuanya senang. Apabila salah satu anggota badan sakit, semua juga ikut sakit, merasakannya, bahkan sampai begadang dan juga demam. Gak ada yang mengatakan kalau tangan kanannya sakit, tangan gini rasain sendirilah kamu, ya kan? Aku sih enggak ada. Di dalam badan semua pasti merasakan. Begitulah seorang muslim satu dengan yang lainnya, mukmin satu dengan mukmin yang lainnya, senang dirasa bersama, susah juga dirasa bersama. Begitulah orang-orang yang bertakwa di dalam berteman, yang itu akan bermanfaat di dunia, bahkan nanti di akhirat kelak akan bisa mendapatkan manfaatnya.
insya Allah sedikit, ya kan, yang kita sampaikan. Tadi kita bilang kan cuma 1 kalimat, 2 kalimat, ini sudah ratusan kalimat, insya Allah kita cukupi sekian. Allah alam. Iyyakum shawban fa min Allah khatan fa wa minni wa min asyaitan fa astaghfirullahuna. Wa ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fiikum dari nasihat Ustaz kita, Ustaz Abu Tauban Amam, yang mana kita akan dari Syekh dan kemudian belajar bersama beliau yang mana untuk streaming talk untuk dan dia belajar sekarang kalimat dari ketua orang Yaman, maka dia akan berbicara dengan bahasa Arab dan kita akan menerjemahkan. Maka dipersilakan kepada ketua, ayo ketua, paham kan? Kepada yang paham ketua. Salam. والصلاة والسلام على رسول الله من سيدنا وشفيعنا صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله وأتقاكم إن الله عليم كبير. في هذه المباركة وكانت أخلاق المرأة ثانينا للشيخ الإمام سعيد خالد الغلوي عصفور ميمون على ابنته المنصور سبحانه، ونقول لهما بارك الله عليكما ومن دولة اليمن كيف تحمل مشاعر المحبة وتعزيز الصلاة من الشعب اليمني إلى الشعب الأندلسي العزيز في هذه البلد الطيبة والمستقرة التي لقينا فيها الطمأنينة والابتسام للجميع، ومن المناظرة الخلابة والمساحات الخضراء والتحية الصادقة من قلبي لجميع الضيوف جميعا من مشايخ العلم ومن مشيخ المحدث ابو لغة والفقهاء المشايخ وطلاب العلم، وللتمس العذر لمن لم يستطيع الحضور. أتانا من مجلس البلدية السلطة المحلية ومن الأصدقاء ومن الجيران كلهم وجوههم خاصة وأشهاد الكلام، وأقول لكل من حضر هذا الفرح أن يجعل الله حياته أفراحا سرا، والله يجعل هذه الديار المباركة في خير دائم. والتحية الصادقة للرئيس الأندلسي والحكومة الرشيدة الذي جعل الأندلسية دولة مزدهرة ومستقرة ومتطورة. لا جاءكم عامرا إن شاء الله وإياك المسلمين والمؤمنين واليمن إن شاء الله يا رب تعود له الإسلام والإسلام وبلاد مكان دائما. ودعواتكم إن شاء الله ربنا يزيد الإسلام من كل الدول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maka kita terjemahkan sedikit dari ucapan mertua kita. Maka beliau mengatakan setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kalian, semoga rahmat Allah dan berkah Allah menyertai kalian. Maka mertua memberikan ayat Al-Quran yang dibacakan tadi di dalam surat Al-Hujurat yang maknanya, wahai orang-orang, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan dari laki-laki dan perempuan itu menjadi suku-suku, kabilah-kabilah, marga-marga, bangsa-bangsa. Untuk apa? Ditaruh untuk saling mengenal, dan maksudnya juga saling bersimbiosis antara kabilah yang satu dengan kabilah yang lain, yang warnanya putih, yang warnanya merah, yang warnanya hitam, yang bahasanya lain dengan bahasa yang lain, dan ada istiadat yang berbeda,
maka semua dikumpulkan dalam perkawinan dalam keadaan laki-laki dan perempuan yang berbeda menjadi saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka tentunya Allah Maha mengetahui dan menyaksikan. Kemudian beliau mengatakan pada hari ini yang penuh berkah, semoga keberkatan dan kebahagiaan ada di selamanya. Maka kami mengucapkan selamat kepada Imam Masjid Sa'id Al-Ganduji Menjodoh Haji atas pernikahan yang diberkahi dengan putri saya tercinta yang bernama Lubna Husain. Maka dia paman saya ataupun mertua saya namanya Husain. Maka Lubna Husain dari Taif, dari Yaman. Maka kami berkata kepada mereka, mertua mendoakan kepada kita, semoga Allah memberkati kalian berdua. Maka kami datang dari negeri Yaman, saya membawa rasa cinta dan ikatan persahabatan dari rakyat Yaman, yang mana Yaman negeri yang penuh hikmah, al-iman Yaman, wal-hikmah Yaman, wal-hikmah Yamaniyah. Kami membawa persahabatan rasa cinta dari Yaman kepada rakyat Indonesia yang terkasih, yang mempersaksikan bahwa negara ini negara yang lama dan negara yang penuh dengan senyuman dan negara yang al-istiqrar, yang stabil keamanannya, tidak seperti di sana yang perang, di mana kami menemukan ketenangan pikiran dan senyuman dari semua orang yang kami lewat, serta pemandangan juga beliau melihat pemandangan di sini jauh, serta pemandangan yang menakjubkan dan kehidupan yang sungguh. Maka beliau pun mengatakan salam tulus dari kami, saya kepada semua kamu, baik dari pemerintah ataupun dari para penuntut ilmu yang hadir, dan terutama kepada Ustaz Abu Taubah yang telah hadir dan memberikan ceramah dalam acara yang memberikan kegembiraan ini. Maka beliau berdoakan semoga Allah menjaga negeri ini dalam kemakmuran dan kontinu yang terus menerus. Dan salam terus juga kepada Presiden Indonesia dan pemerintah yang bijaksana yang telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang makmur, stabil dan maju. Dan kami meminta juga kepada yang hadir agar mendoakan negeri kami yang dalam keadaan tidak kondusif, agar Allah memudahkan urusan mereka dan mengembalikan mereka kepada keadaan kejayaan yang dulu. Maka ini ucapan dari mertua. Maka mungkin kita tutup acara kita sebelum makan. Masih ada sekitar 1 jam. Maka kita akan memberikan sepatah dua patah kata sambil menunggu waktu makan. Maka pembicara di sini sebagai pengantin akan mentafsir dari ayat Al-Quran yang berhubungan dengan poligami dan apa yang berhubungan dengan syariat tentang permasalahan poligami. Maka ini insyaallah ilmu bagi yang hadir dan bagi para ikut untuk mendapatkan ilmu seperti ini. Dan ilmu ini jarang dibicarakan di mimbar-mimbar dikarenakan perkara-perkara yang banyak sebabnya. Maka kita masuk kepada ayat Allah seperti ayat yang kami kirim di undangan di dalam surat An-Nisa ayat ketiga, di mana Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Fankihu ma qala lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'."
khiftum alla ta'dilu fawahidan. Ini qiraat Hafs an Asim yang kalian hafal. Dan yang saya kirim di undangan qiraat Ibnu Al-Maki dan qiraat Abu Ja'far Al-Madani yang mana ada hukum khusus padanya. Mungkin kalian bisa mendengar kok seperti ini. Karena itu khusus qiraat Ibnu Al-Maki dan Abu Ja'far Al-Madani, maka mereka membaca seperti yang kita pelajari di sini dari qiraat atau mereka membaca dengan waslul mim. Maka setiap mim al-jama' hum menjadi humu, hum menjadi humu. Maka Al-Fatihah pun siratal ladzina an'amta 'alaihim dibaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka di sini pun qiraat dari Ibnu Katsir dan Abu Ja'far yang kami kirim di iklan undangan disebutkan di sini lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu khiftum. Maka qiraat dari ayat yang akan disebutkan ini maknanya sama. Allah memerintahkan dengan fi'il amr maka sudahilah maka kemudian bisa dari perempuan yang dihalalkan kepada kalian yang kalian mencintai. Makna disebutkan oleh Allah langsung dua wahulana wahulana tidak apa-apa. Ini perintah dari pemerintah dua itu. Maka itu ayat ta'dilu atau qiraat tadi maka itu ayat ta'dilu fawahidatan. Namun jika kalian takut untuk tidak bisa berbuat adil, maka janganlah banyak-banyak. Jangan mengambil resiko. Karena permasalahan ini masalah yang berhubungan dengan ibadah, maka cukup satu jika tidak mampu untuk berbuat adil di antara istri-istri kalian. Maka pada dalam ayat ini pertama, apa sih hukum dari ta'addud az-zawjat? Istilahnya in English polygamy. What is the beneficial and what is the rules of the polygamy? Kita masuk kepada permasalahan pertama setelah ayat apa itu hukum dari polygamy. Maka jika kita merujuk kepada ucapan para ulama akan membagi hilafannya dua perkara. Perkara yang pertama mubah, hukumnya boleh saja. Dan ucapan yang kedua adalah sunnah. Maka hukum dari polygamy kembali kepada dua perkara. Iman yang mubah maknanya boleh. Iman yang sunnah maknanya naik derajatnya, yang melaksanakan ibadah untuk Allah dia akan mendapatkan pahala. Karena naik derajatnya menjadi sunnah. Maka dua perkara ini khilaf yang masyhur di kalangan para ulama. Dan jika kita mengembalikan kepada para ulama yang kita ada padanya, maka Syekh Ibnu Muhammad yang kami baca dari beberapa beliau dan dari beberapa beliau mengatakan bahwa boleh saja. Ya betul. Apa yang ingat sunnah? Yang pada tahu berubah. Ada para masyayikh di zaman now seperti Syekh Ibnu Baz dan fatwanya ada yang lainnya. Maka Ibnu Baz dan yang lainnya mengatakan paling sedikit hukumnya sunnah. Berarti dia naik kepada derajat sunnah yang melaksanakan mendapatkan pahala. Apa wajah pendalilannya? Bahkan Syekh Ibnu Baz mengatakan di dalam ayat datang amr, bikin amr, bikin usul asalnya bikin wujud, mereka kata wajib. Namun ada suatu yang lain dengan persyaratan harus ada dan yang lainnya,
maka dia turun kepada sunnah. Ini ucapan Syekh Ibnu Baz. Maka di ayat diberitakan fa'ibu dari segi ikau fa'ibu binun al memberikan makna wajib asal, namun diturunkan karena ada persyaratan harus adil dan juga tidak ada lafaz lain dari adab dan ikau bagi orang-orang yang tidak taat pada hal mampu, maka akhirnya sunnah. Dan dalil yang kedua dengan dilakukannya poligami taat dilakukan ini oleh Nabi dan fi'il yang mana dia mempunyai istri 9 yang masih hidup seperti hadis Al-Bukhari, dan 11 disebutkan dengan yang meninggal. Yang jelas dari perbuatan Nabi di sini dengan perintah dari Al-Quran dan perbuatan Nabi tidak ada juga kewajiban, maka para ulama menyebutkan hukumnya bisa menjadi sunnah. Maka oleh sebab itu jika kita kembali kepada salat, mana salat aku? Coba jadi salat, alhamdulillah kita ada salat, bahkan dari sahabat yang ilmunya sangat luas. Siapa dia? Ibnu Abbas yang di hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas yang merupakan sepupu anak paman, maka dia mendoakan Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Wahai Allah, berikanlah Ibnu Abbas ilmu yang luas dan pemahaman kepada tafsir Al-Quran. Maka Ibnu Abbas pada saat itu dia masih muda, dan Umar menjadikannya sebagai pemuda yang ikut di majlis syurahnya Umar, bertemu pada majlis itu dengan para kibar Quraisy dan kibar al-Muhajirun dan Ansar. Sama ini, apa kata Ibnu Abbas yang mana bisa memberikan isyarat yang salah? Beliau memandang bahwa ucapan di dalam Sahih Al-Bukhari, di dalam Sahih Al-Bukhari, dia berkata kepada muridnya Sa'id bin Jubair, ya Sa'id, hal jawab, wahai Sa'id, apakah kamu mempunyai istri lagi wahidnya seperti itu? La, tidak. Maka jawab, fa'inna khairukum akharukum nisa, maka nikahlah. Wahidnya juga nikahlah. Karena laki-laki yang terbaik di kalangan kaum muslimin adalah orang yang paling banyak istri. Maka ini dari ucapan salaf dan dari pendalilan dari itu fi'ul amr dan juga dari fikih Nabi tanpa diiringi dengan kewajiban. Maka wallahu a'lam yang rajih dari pembicara hukum poligami adalah sunnah. Maka naik derajatnya dari bukan hanya perkara boleh saja, tetapi sunnah. Dan siapa yang melaksanakannya dia ikhlas untuk Allah, maka dia mendapatkan pahala. Ini makna dari ayat yang pertama atau yang kedua setelah qiraat tadi. Maka faedah yang ketiga pada ucapan fa'in hibtum alla ta'dilu. Fa'in hibtum alla ta'dilu fala tidakkan. Maka dijadikan di sini faedah yang berikutnya ketiga adalah syarat. Seseorang yang ingin melaksanakan sunnah tadi poligami, dikatakan sunnah karena dia wajib bukan dua, dan ini permasalahan yang tidak ada pengharusan di antara kita saling berkata yang jelas. Dari ayat ini disyaratkan bahwa permasalahan poligami tidak sembarangan kita melaksanakan ibadah ini. Jadi tidak ada watak. Ustaz kita nikah lagi, kita pun nikah lagi. Teman kita nikah lagi, kita pun nikah lagi. Dia laki-laki, kita pun laki-laki. Dia makan nasi, kita pun makan nasi. Maka permasalahan poligami bukan watak. Dia adalah disyariatkan dan dia sunnah, ada syuruk. Maka dari syarat yang paling penting yang disebutkan dalam ayat ini, Al-Hibtum ala ta'adilu fawahidah. Maka disyaratkan dalam siapa yang tidak mampu untuk berbuat adil kepada istrinya. Adil di sini, nanti
istri pun tidak setuju. Bahkan dia bilang, bang, langkah di rumah yang kalau mau berundang nekat nikah tanpa diketahui, ribut di rumah tangga. Akhirnya minta cerai istri yang pertama, nikah belum jadi, istri pertama sudah minta cerai, akhirnya menjadi zero, tidak punya istri, kembali kepada jomblo. Maka permasalahan poligami tadi kita sebutkan ibadah yang perlu dipikirkan seperti ibadah sholat, seperti ibadah puasa, dengan syarat dan seterusnya. Walaupun itu adalah tidak. Jika kalian untuk tidak bisa berbuat adil, maka cukup semua. Dan tidak cukup ayat ini sebagai syarat. Dan di sana ada hadis yang berhubungan dengan ini, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah. Hadis ini disebutkan, "Man kana indahu zawjatan famala ala ahadihi semua, fayawmal qiyamah syaqqihi ma'ilun." Hadis ini barakallahu fikum telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di Al-Irwa, dan diriwayatkan oleh Syekh kami Abdurrahman Al-Hadi, dan saya mendengarnya sendiri bahwa hadis ini mu'al. Namun baik, insyaallah kita lihat kembali, maka Allah yang bersahihkan mendekati kepada yang hak, maka disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Makanya barang siapa seorang suami mempunyai 2 orang istri, dan tentunya 2 orang istri hanya misal, kalau ada 4 ya 4, kalau ada 3 ya 3. Kemudian dia condong kepada salah satu istri yang lain, maka jatahnya dia seminggu di istri yang dicintainya itu, orang yang perempuan yang selama ini bersamanya dari awal kehidupan, dibuang begitu saja hanya 1 hari. Dan begitu pun uang belanja, maka belanjanya untuk istri yang baru ditanya 5 juta sebulan, untuk istri yang lama karena sudah expired 1 juta. Maka ini ketidakadilan. Disebutkan di dalam hadis, barang siapa yang mempunyai 2 istri, makanya mempunyai al-muwafaqah 2 atau 3 atau 4, kemudian condong dari istri-istrinya itu kepada yang lain, maka Allah akan membangkitkan dia di hari akhirat dalam keadaan badannya itu diri, maksudnya condong. Nah, dalam hadis ini menjadi pelajaran dari kita, awas. Poligami adalah ibadah. Jangan serampangan, jangan latah. Si bulan menikah yakin saya akan menikah lagi. Si fulan demikian, saya pun harus demikian juga. Semua orang mempunyai tanggung jawab masing-masing. Semua orang mempunyai perbuatan masing-masing. Kemudian faedah dari ayat ini, di sana ada sebagian mungkin dari atau sebagian pun yang mungkin bekerja sebagai misalnya orang yang mengawinkan dan yang lainnya, dan ini yang kami dengar. Maka dari ceramah sebagian orang-orang ini menafikan tentang poligami. Maka mereka mengatakan tidak usahlah poligami, karena poligami itu perkara yang syaratnya tidak pernah mungkin. Maksudnya bagaimana? Karena Allah telah berfirman dalam ayat Al-Quran, di mana Allah berfirman, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa", maka kalian tidak akan pernah mampu an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Meskipun kalian berusaha dan berusaha, kalian tidak akan pernah mampu untuk berbuat adil. Sebagian dari kaum muslimin bersamaan dengan ayat ini mengatakan, maka dari ayat ini batalah syarat. Fa in kuntum alla ta'dilu fawahidah, maka jika kalian tidak mampu untuk berbuat adil, maka cukup 1.
dan permasalahan adil salat ini mustahil karena Allah berfirman wala tastati'u anta binu bainan nisa dan di sini nabi maka di sini tastati'u karena masuk nabi maka di sini dalam keadaan masuk wa alamatu hatihi bihatimu maka pasti kalian tidak akan pernah mampu untuk berbuat adil kepada istri-istri kalian walau harus meskipun kalian berusaha apa berbuat adil tidak pernah mampu. Akhirnya orang-orang ini mengatakan tidak boleh poligami, hukum poligami tidak ubah, bahkan bisa menjadi haram karena Allah mengatakan kalian tidak akan mampu untuk berbuat adil. Maka di sini kita membantah kepada istri bahwa ucapan dari ayat Al-Quran seperti ditafsirkan oleh para ulama bahwa yang diinginkan adalah tidak mampu untuk berbuat adil dari al-hukm al-batin dari rasa cinta di dalam hati. Adapun rasa cinta yang zahir maka mampu dan ini praktek yang dilakukan oleh nenek kita sendiri. Maka kita sekarang sudah dengar kursi kita ada 4 hakim. Maka kita harus adil. Setiap istri-istri kita diberi dari malam-malam diberikan uang yang adil sesuai dengan kebutuhan dan anak-anak. Anak yang pertama ada 6, maka istri baru 1, maka masa sama? Tidak sama. Maka kita mampu untuk berbuat adil dari memberi orang tua, dari memberikan nafkah batiniyah dan ukhrawiyah ataupun yang zahir dari makanan minuman sampai bahan-bahan itu yang diinginkan di dalam ayat ini bukan permasalahan yang zahir tetapi permasalahan batin. Maka jawab di antara kuat yang saya punya, apakah saya memproklamasikan kalian berdua perempuan-perempuan yang baik, cantik-cantik, namun ada dari kalian yang paling aku cintai. Masa diperlakukan seperti itu? Ribut nanti. Alhasil hati kita tidak bisa untuk menolak bahwa simpulan dari tempat ini ada yang paling gemerlap bagaikan bintang bergerak di dalam hati dari sifatnya, dari akhlaknya, dan ada yang dari tempat ini tidak dia sukai jelas. Maka inilah yang diinginkan ayat. Meskipun kalian mencoba untuk berbuat adil, maka kalian tidak akan mampu berbuat adil adalah kecintaan dari batin. Dan ini perkara yang dulu Nabi pun melaksanakan yang demikian. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As. Maka dia menanyakan kepada Nabi kita, ya Rasulullah, man ahabba ilaika? Ya. Pertanyaan yang umum, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling kamu cintai dan dia mencintai kamu? Apa jawab Nabi langsung? Aisyah. Karena tidak ada perempuan-perempuan juga yang lain dari istri-istrinya. Hanya ditanya oleh Abdullah bin Amr bin As, siapa dari manusia yang paling kau cintai dan dia mencintaimu? Aisyah. Kemudian dipalingkan soal. Wahai dari jauh ya Rasulullah. Dan dari para laki-laki siapa? Abu, bapaknya Abu Bakar. Kemudian wahai dari jauh. Kemudian yang lainnya ya Rasulullah. Maka di sini kita dengar oleh para ulama, lihat bagaimana hati Nabi. Ini adalah keutamaan 3 orang yang ada di hati Nabi. Pertama dari istri-istri yang paling mencintai Aisyah. Dan yang kedua dari segi laki-laki yang dia cintai Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian disebutkan rijal yang lainnya yang tidak disebutkan di hadis. Maka poin pembelajaran di dalam hadis ini, Aisyah perempuan yang paling dicintai oleh Nabi. Di sini tidak menafikan ayat
Maka kalian tidak akan pernah mampu berbuat lagi. Iya, memang. Dari segi apa? Dari segi hati. Maka dari umat istri ada yang setiap hari berpikir marah. Ada yang setiap masalah membuat marah. Namun alhamdulillah tetap dijaga karena dia ibunya para anak-anak kita. Jangan ditolak, jangan disuruh pulang, kasihan. Ya sudah dijaga. Dan ada dari tempat misalnya yang ditolak dan seterusnya, meskipun misalnya tidak begitu cantik, namun akhlak, namun muamalah membahagiakan dari suami, maka si suami itu akan condong kepadanya. Dan itulah Aisyah. Maka banyak berbagai hadis bagaimana sikap Aisyah. Dan juga dari hadis yang mendukung ini, di hadis yang pernah kita lewati di atas Allah, bahwa Nabi memberikan aidah, makanya Nabi mengimbau istrinya untuk bersumpah 1 bulan saya tidak akan bertemu dengan istri-istri saya. Tidak saya bertemu, karena Nabi dalam keadaan bersumpah dalam keadaan marah kepada istri-istrinya. Maka setelah 29 hari dia banyak orang dilewati, maka Nabi pertama datang ke Aisyah, tidak memaksa, tidak kepada Musalamah, tidak kepada istri-istri yang lain. Maka disebutkan oleh pengadilan yang Nabi datang kepada Aisyah dan Aisyah menanyakan, ya Rasulullah, ayu awal sunnah yaum, ya Rasulullah masih 29 hari dan kamu bersumpah 30 hari. Apa kata Nabi? Inna masyahru hakada wa hakada wa hakada. Bahwa 1 bulan itu 29 hari, maka poin pengadilannya Nabi Muhammad di sini melaksanakan masuk pertama kali dari sumpahnya itu kepada Aisyah karena perempuan yang sangat dicintai dari diri. Maka inilah dari tafsir ayat. Kemudian dari tafsir ayat tadi, "Fankihu ma qala lakum ya ahlul jannah minan nisa madna wa thalatha." Maka dikadilah 2 atau 3 atau 4 dari istri-istri atau dari perempuan-perempuan yang kalian inginkan, wahai kaum muslimin. Maka di sini juga faedah dari ayat ini menunjukkan istri yang boleh dinikahi hanya 4. Jadi saya sudah habis kuota, tidak ada kuota lagi untuk nambah beli 1 giga, 3 giga lagi, tidak ada. Kuota sudah habis, sudah 4 giga kita punya. Maka tidak boleh nambah dari yang kelima. Jadi yang keenam tidak boleh. Karena mana? Pertama disebutkan di Taurat, "Fankihu ma qala lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'." Maka lalu ayat ini menuju kepada tafsir. Mana tafsir dari ayat? Telah datang tafsir dari ayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani al-Wadi, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan Abdullah bin Umar Aslam Ghailan Ibnu Salamah al-Haqq, bahwa seorang yang teliti dari jahiliyah telah masuk Islam bernama Ghailan Ibnu Salamah al-Haqq, fatahtahu asyraf nisbah fil jahiliyah wa aslam. Maka dia mempunyai 10 istri di zaman jahiliyah, 10. Maka kemudian dia masuk Islam dan mengislamkan istri-istrinya 10. Namun apa ba'dahu fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an tahfadha minhunna arba'in. Namun Nabi hanya mengatakan, memerintahkan, istri yang 10 itu tidak boleh, meskipun sudah masuk Islam semua. Jadi bagaimana? Amar Rasulullah SAW an yaqala arba'an. Maka Nabi mengatakan, kamu hanya memilih 4 istri saja. Lalu yang 6 sudah harus ditolak. Maka ini penjelasan hadis yang sahih ini
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad penjelasan kepada tafsir Al-Quran bahwa makna warwa batasannya hanya Tuhan. Maka ini diselisihi oleh siapa? Oleh Syiah Allah. Tidak bagaimana Syiah bermain dengan ayat Al-Quran. Maka Allah Syiah Allah mengatakan makna wa sunada wa ruba wa di sini katanya wa alha. Jadi kami hukum tidak hilang oleh kaum muslimin. Makna wa maknanya dan surata 2 tambah 3 jadi 5. Wa ruba wa juga wa akillah dan 4 jadi 2 tambah 3 5 ditambah 2 4 jadi 9. Maka mereka mengatakan bahwa kaum lelaki bisa nikah 9. Tentu nikah mereka yang diinginkan nikah Quran. Maka ini semuanya terbantah dengan Al-Quran tadi, dengan pemahaman salaf hadis Imam Ahmad dari Ibnu Umar tentang Bilal Ibnu Salamah As-Saqafi bahwa dia menolak istri-istrinya dan menjelaskan upah. Lalu setelah selesai tadi tafsir ayat, baru tafsir ayat. Sekarang kita masuk sedikit kepada keutamaan orang-orang yang berpoligami. Pertama, menghidupkan sunnah. Seperti tadi, yang rajih adalah sunnah. Maka yang mampu untuk berperintus, untuk berhubungan intim dengan perempuan dan mampu dari segi harta, maka dipersilakan untuk menghidupkan sunnah ini. Ini keutamaan yang pertama. Dan dari keutamaan juga Nabi bertanggung kepada seseorang yang mana dia mempunyai anak-anak yang banyak dan mempunyai anak yang banyak. Tentunya pertama mempunyai istri meskipun satu dia semua. Kalau meskipun semua paling banyak juga kita diaman di awal mendapati satu, mempunyai anak perempuan satu, istrinya satu, 14, 12. Di Indonesia tidak. Apalagi zaman now operasi keiser yang harus ada jeda 4 tahun, kemudian 3 tahun, tak mungkin punya satu istri kalau operasi keiser dari pertama sampai akhir hanya 3-4 anak. Maka Nabi berbangga-bangga kepada muslim yang mempunyai banyak anak. Maka di sini dari mana kita mempunyai banyak anak? Pertama dari istri. Jika memang istri kita mampu banyak, jika kita memperbanyak pabrik, membuat punya pabrik tidak masalah, membuat pabrik cabang di Klaten, di Bandung, di mana-mana agar produksi anak lebih banyak. Maksudnya disunahkan untuk berpoligami. Maka dari keutamaan tadi berpoligami itu, Nabi Muhammad SAW memuji kaum muslimin yang banyak dikarenakan kelak di hari kiamat dia akan berbangga dari para nabi yang lain karena banyaknya anak-anak kaum muslimin. Dan hal ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga oleh Imam Ibnu Hibban yang ada datang dari sahabat Ma'qil ibn Yasar. Ja'a Nabi Rasulullah SAW, ya Rasulullah, asabati imra'atun dhati jamalin wa mal. Wahai Rasulullah, aku mendapati calon istri cantik dan luar biasa, hartanya kaya, bisa itu bernaung dengannya. Kalau kita kedua ketiga bisa membiayai jadi sumber istri ini. Bagaimana ya Rasulullah? Walakin lam tunti. Namun dia dalam keadaan mandu, tidak mempunyai anak. Maka apa kata Nabi memberikan fatwa? Apa kata Nabi bolehkah memberikan dia? Ya, tidak ada. Kemudian datang yang kedua kali, dia ingin menikahi perempuan itu. Allah, datang yang ketiga kali, berkata Nabi, Allah, tidak. Lalu disebutkan di dalam hadis, fa'akhirhu al-walu, maka nikahilah dari perempuan-perempuan al-walu yang mempunyai anak. Dan makna al-walu sudah mulai Allah SWT
makanya mempunyai anak banyak, bukan anak satu dua, tapi dia melahirkan anak-anak yang banyak. Jika inilah perempuan jenis ini, ada mempunyai kasih sayang kepada anak-anaknya, maka disebutkan pada pengadilan, maka ini mengatur dikumul Tuhan yang berkiamat minat dia. Maka aku berbangga-bangga dengan kalian kaum muslimin yang mempunyai anak banyak. Kelak di hari kiamat aku paling banyak berikut dari nabi-nabi yang lain. Maka itu kembali keutamaan. Dan juga dari keutamaan yang berikutnya, keutamaan yang paling tinggi adalah min ashab jalbul rizq. Orang-orang yang berpoligami, maka antum melihat jika dia ikhlas kepada Allah bukan hanya tadi semata-mata ustazku menikah lagi, aku menikah lagi, teman menikah lagi, aku menikah lagi, ternyata tadi membuat dia menjadi zero, menjadi sifar, menjadi pasal, menjadi nol, karena sibuk mencari istri, akhirnya istri dia di rumah haram, akhirnya calon tidak dapat, istri yang sudah jelas di rumah lari, aku minta tolong, akhirnya dia menjadi jomblo. Maka di sini perlu perhatikan orang-orang yang poligami dan sukses secara terpenuhi syarat dan bukan latah dan dia melaksanakan sunnah ikhlas untuk Allah, maka min asbi jalbul rizq. Di mana ada firman dalam Al-Quran, ia dulu fuqara yughnihimullahu min fadli. Maka di sini Allah memerintahkan untuk melihat wa ankihu al-ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imanikum. Ia dulu fuqara yughnihimullahu min fadli. Maka di dalam ayat ini disebutkan nikahlah dari perempuan yang kamu ingin. Dan ia dulu fuqara. Di saat mereka dalam keadaan kita hidup fakir, miskin, tidak punya apa-apa, yughnihimullahu min fadli. Allah akan menjadikan dia lagi. Maka di sini dikasihkan para ulama tolak bersifat umum untuk istri yang pertama, di mana gambarannya dia tidak punya apa-apa, seperti yang pernah juga sampai di sini coba tidak punya apa, tidak bisa memberikan makanan, memberikan makanan minuman, dan tidak punya apa. Kemudian kita nikahkan mereka, maka terbayang bagaimana setelah itu dia bisa memberikan makanan kepada istrinya yang satu. Kemudian mempunyai anak bisa membeli pokok. Dulu jangankan membeli pokok, untuk makan dia saja tidak punya. Maka ini gambarannya dan menunjukkan bersifat Allah untuk yang poligami. Mempunyai istri pertama alhamdulillah dari jomblo, belajarnya mempunyai istri satu dalam keadaan pas-pasan, masuk. Kemudian nikah yang kedua, kebetulan yang kedua istrinya ini mempunyai pabrik atau mempunyai usaha, maka akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, yang keempat, dan yang lainnya kepada waman menjaga dan berdoa illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kebenaran hati itu isyarat kepada itu. Waman menjaga dan berdoa, tidak ada manusia termasuk perempuan-perempuan dari istri-istri kita kecuali mereka membawa istri masing-masing. Mereka datang seperti yang sudah terakhir dan yang makanan dia, minumannya dia, sadar pangan dia, dan dia berpikir Indonesia. Allah Maha Mengetahui. Inna Allah Huwa Razzaq. Yurdulah binumadi. Allah Maha Pemberi rizki. Yang tadinya hilang, rizkinya yang hilang. Mereka dengan orang Indonesia tidak rizkinya, dan Allah akan memberikan rizki. Maka istri yang dapat kehidupan kita, bukannya kita menghitung matematik. Kita punya 10 misalnya makanan dibagikan kepada kita istri dulu, maka kurangi 3 sisa 7, tidak 7 banyak. Sekarang masuk yang keempat, berarti 10 dikurangi 6 berkurang 1. Tidak. Allah berfirman, Inna Allah Huwa Razzaq. Yurdulah binumadi. Allah telah memberikan rizki kepadanya. Wa ma min dabatin fil ardh
juga tidaklah rezeki dari orang-orang tersebut, istri-istri tersebut, kecuali Allah memberikan rezekinya kepada. Jadi yang tadinya kita tidak mempunyai rezeki dari istri-istri yang tidak kita tahu dengan saya menjadi teman, maka ditambah satu lagi istrinya jadi tuan, ibu tidak mengurangi dari rezeki yang ada, bahkan menjadi penambah sesuai ucapan ayat tadi. Ia perlu berdoa yudhihillahu fadli. Yang tadinya miskin dan bawah akan menjadi more and more again, over and over again. Rezekinya akan berlimpah ruah dan terus bertambah. Ini yang kita harapkan dari janji Allah. Dan bagaimana dalam hal ini telah datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muhammad ibnu Ajlan an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah. Dan Muhammad ibnu Ajlan di sini suatu asal hadis, maka hadis ini asal salah satu min aulillah. Tiga orang yang ada pada naungan Allah. Yang mana yang pertama dan kedua kita lewati karena waktu. Maka yang ketiga adalah an-nakih yuribul apa. Maka Allah pasti akan menolong dari tiga kelompok manusia. Kemudian poin kemudiannya an-nakih yuribul apa. Orang yang ingin menikah karena menjaga dari hawa nafsunya kepada yang haram. Poin kemudiannya salah satu bi'aulillah ditafsirkan oleh para ulama, alhamdulillah pertolongan dari Allah, dari rezeki yang berlimpah dan mengikuti sunnah dan yang lainnya. Maka kita perlu pelajaran kita setelah tadi keutamaan yang sebatas saja karena waktu. Maka sekarang kita masuk kepada hikmah dari diadakannya poligami. Maka dari hikmah diadakannya poligami, bahwa poligami itu barakallahu fikum, dia adalah penyaluran dari syahwat. Seseorang yang memang Allah ciptakan dia mempunyai kemampuan untuk dapat. Maka maaf, dari laki-laki yang banyak, ada mungkin beberapa yang Allah memberikan kepadanya 1,000 powerhouse, 1000 kekuatan muda. Nah, laki-laki ini lain disebutkan tahir. Kalau bahasa Arab ada betul. Laki-laki ini kalau di sapi dia adalah pejantannya. Maka tidak mampu mempunyai kekuatan 1000 muda. Tidak cukup dengan satu istri. Dia mencintai istrinya. Kalau istrinya maaf datang istri sebabkan berdoa. Satu hari saja minta 2 kali. Maka bagaimana dengan bagaimana dia makan menunggu dan menunggu? Maka daripada dia masuk kepada perkara yang haram, dia beriring kepada perempuan yang lain dan yang lain, maka disyariatkan dalam Islam. Sehingga kitabnya Islam mengatakan bagi laki-laki yang kuat, "Fakihu maka dengan bisa asal nikahilah dari kalian laki-laki yang memang mampu untuk dapat mempunyai kekuatan ekstra untuk menikahi perempuan yang 2, bahkan 3, bahkan 4 jika tidak mampu untuk berbuat adil cukup satu saja." Maka dari hikmah tadi kami sebutkan bahwa permasalahan poligami adalah jalan. Kedua, soal bagi mereka laki-laki yang sehat berenang dan mempunyai hyperseks, mempunyai seksual, mahal dari yang diberikan. Dan permasalahan itu juga yang disebutkan oleh Nabi tentang diri. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Sa'id Ibnu Aswad al-Ghulani dari Anas, berkata Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laqad hubida ilayya fi ni'mati hadhihi dunya an-nisa wa ju'ila fi salat qurratu 'ainin. Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda,
Allah telah menjadikan kenikmatan di dunia ini. Aku mencintai perempuan. Maka Nabi Muhammad mencintai perempuan. Istrinya ada 9 seperti hadis Al-Bukhari yang disebutkan oleh para ulama bisa jadi 11 dengan kaidah yang sudah kita. Alhasil Nabi sangat mencintai istri. Maka ia menikah banyak istri, mencintai perempuan, dibanding dia. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka juga dari hikmah permasalahan ta'addud di mana Allah memberikan perkara ini sunnah bagi yang mampu, juga dikatakan hikmahnya yang agung adalah mencegah perselingkuhan. Maka di saat seorang laki-laki yang tadi mempunyai perempuan, kemudian mendapatkan istrinya meskipun sehat awal, ada yang menunggu seperti apalagi punya anak 40 hari puasa 40 hari bulan. Maka jika istrinya sehat, apa misalnya istrinya pun sakit-sakitan, apalagi sakit yang berhubungan dengan organ yang berhubungan dengan rahim, tidak boleh sama sekali untuk melaksanakan hal itu. Maka untuk mencegah permasalahan ini dihalalkan atau bahkan disunahkan oleh Allah untuk mendatangi istri. Sudah ada belum? Masih 10-20. Baik, maka terjadilah hal yang terjadi di mana bos berselingkuh dengan karyawan atau sekretaris ataupun bahkan yang lagi viral ustaz pembina pesantren menutupi 50 santri di Pak. Iya, dari dia. Apalagi sekarang yang lagi kita lagi 25 sampai 28 oleh predator dari pegawai. Ini yang kita sebutkan dan yang lainnya masih banyak dari kejadian-kejadian. Kenapa? Karena si orang itu mempunyai sambung dan istrinya mungkin sudah tidak bisa memberikan lagi atau bisa memberikan lagi dia ingin mengecewakan. Dan kenapa tidak melaksanakan poligami? Akhirnya melaksanakan yang lawan dengan selingkuh, akhirnya melaksanakan yang lawan dengan santriwati. Maka santriwatinya bilang, predator ini akhirnya berpenjara karena apa? Karena kan tidak melaksanakan apa yang disunat. Padahal dia mampu berkaya. Namun di sini dia tidak melaksanakan sunnah bahkan mengikuti syahwat asyaitaniyah. Maka banyaklah di dalam hadis yang berhubungan dengan ini bahwa orang-orang yang melaksanakan poligami maka dia berdosa. Tidak perlu lagi kepada perempuan-perempuan yang ada di pasar di jalan. Maka di saat dia bertemu dengan perempuan-perempuan yang menor, bibirnya, wajahnya ditolak bagaikan model-model, bagi dia cantik pada melihat sebagai model-model. Orang yang sudah mempunyai istri yang banyak dan berat dengan istri-istrinya, dia berdosa. Dia tidak akan berkali dengan apa yang ada. Karena dia telah pernah Allah memberikan istri yang halal kepadanya lebih dari satu yang jelas pemuas dari syahwatnya. Dan ini telah datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Jabir. Kisah yang sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan thumma taharraka syahwatan thumma qala fil hadis ila Zainab فقضى حاجته ثم خرج الى اصحابه. Maka Nabi melihat perempuan di pasar atau di jalan yang jelas terlihat kepada perempuan yang akhirnya membuat dia syahwat, kemudian dia kembali ke rumahnya untuk menggauli istrinya. Tidak ada fitnah pada dirinya untuk selingkuh dia dan zina. Kenapa? Puas dengan istrinya yang Allah halalkan untuknya. Begitu pun tidak cukup dengan ini dia keluar. Faqala li ashabi, fa inna al-mar'ata idza adbara wa idza kharaja fa inna asy-syaitan
yusawiru. Maka tidaklah perempuan keluar masuk dan keluar dari rumahnya kecuali syaitan membuat dia fitnah. Maka yang tadi dikaya sebagai mereka pakai yang buruk, dilihat laki-laki itu belum pernah aku melihat bidadari seperti itu. Bidadari. Maka di sini bagaimana syaitan membuat fitnah kepada laki-laki. Maka perempuan yang keluar kepada bidadari, awas, bisa menjadi alat syaitan. Fa'idha al-fara'ahadukum imra'atan falyati ahlahu. Falyati ahlahu. Maka barang siapa seorang laki-laki yang melihat fitnah dari perempuan agar datang kepada istrinya, fa'idha dhalika yaruddu ma'fi nafsihi. Maka dengan dia datang kepada istrinya menjawabkan sahabatnya, maka dia menolak fitnah dari perempuan. Maka inilah dari fitnah. Bagaimana seseorang yang mana dia itu cukup menjawabkan kepada istrinya yang tidak puas, dia melihat wanita bercantik di dunia artis berumur berjalan di pasar sendiri satu dompet belanja dengan pakaian mewah, pakaian yang bermacam. Dia bilang, alhamdulillah, aku punya suatu rumah, tinggal di rumah, pulang sekarang. Hubungan dengan ini yang dikatakan Nabi dan dulu yang dilakukan oleh Nabi di saat melihat perempuan, maka Nabi mendatangi istrinya. Maka ini menjadi hikmah dari Nabi sangat membuat manusia ataupun muslimin dari berdua orang. Dan begitu dari hikmah terutama untuk perempuan bahwa permasalahan poligami membuat hidup mereka bersemangat. Dan ini hakikat, dan ini saya menunjukkan dari ucapan istri-istri ini. Mereka mengatakan, jika kita hidup hanya aku dan aku, sudah kita usianya 50 tahun, kita bertemu setiap hari merancang urusan boleh. Tiap hari kamu numpuk lagi, saya sudah makin demikian dan demikian, sudah makin demikian dan demikian, maka bosan. Tetapi di saat sunnah bagi ini kemampuan dari saya. Maka di saat dia menunggu dirinya, kalau 4 istri misalnya 1 hari berarti 3 hari menunggu. Kalau 4 istri berarti 6 hari menunggu. Maka dalam keadaan dia itu rindu kepada suami, maka rumah sebelum datang suaminya otomatis menjadi mesin cleaner. Dia menjadi mesin pembersih. Semua bersih, kamar tidur bersih, yang kotor dibersihkan. Menunggu suaminya datang. Dan begitu syahwatnya makin kuat. Tidak ada yang namanya boleh bosan. Maka ini kenapa? Dari semua istri, apalagi mereka yang menjadi seperti istri-istri kita, ada dengan kita mempunyai hafalan, mempunyai menulis kewajiban, dan juga membantu dakwah, memasak dan yang lainnya. Maka ini semua membantu mereka jadwal bertemu dengan suami, bukan waktu ketemu pacar, namun waktu bertemu dengan suami yang halal, maka dia akan bermake up menjadi bidadari yang paling cantik sedunia, dikatakan ini jadwal saya. Maka ini pun dari permasalahan hikmah. Sudah waktu lagi. Sudah. Maka masih banyak dari hikmah-hikmah yang lain. Namun kita butuhkan di sini, semoga Allah menjaga kita berdoa Allah dari berbagai maksiat. An yahfadha biladana Indonesia min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan, wa an yursida bilada umurina, wa an yursida wa yahfadha min kulli su'in wa makruh ra'isna Prabowo Subianto wa Kalimah wa an yursidahu ila tariqil haq wa nahnu asy'ab nabbahu ala al-khair wa ala ta'atillah. Kalau Allah Ta'ala wa Rasulullah wa Rasulullah maka kita mendoakan untuk diri kita tercinta agar Allah menjaga negeri Indonesia menjadi negeri yang jaya, raya,
Dan juga kita menerapkan kepada pemimpin negeri kita. Manhaj Ahlussunnah mendoakan kebaikan kepada pemimpinnya, bukan mengolok-olok, bukan menjatuhkan martabatnya, bukan membuat kerusuhan dengan demo ataupun ceramah-ceramah yang memburukkan mereka dan mengajak untuk keluar dari ketaatan kepada mereka. Maka manhaj Ahlussunnah pada para pemimpin berdoa kebaikan untuk pemimpin. Kita doakan kepada Prabowo dijauhkan oleh Allah dari perkara yang buruk dan Allah memberikan kepada mereka hidayah kepada Al-Quran dan Sunnah sehingga memimpin negeri ini dengan hidayah dari Allah dan juga dari ajaran Rasul. Maka jika pemimpin adil dan kita rakyat yang berjutaan seperti tadi ayat disebutkan atiqullah wa atiqur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada pemimpin negeri kalian. Maka di saat pemimpin kita doakan dan mereka dalam keadaan adil dan kita rakyat yang taat kepada pemimpin yang adil, maka tidaklah negeri ini kedua kita akan menjadi baldatun thayyibatun wa rahmatun, akan menjadi negeri yang jaya sentosa rumah rifah wa dinari. Maka kita cukupkan di sini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Semua adil ya adil.